Legalitas merupakan hal yang penting dalam membeli rumah. Kita tidak boleh meremehkan hal yang berkaitan legalitas. Ketika Anda ingin melakukan pembelian, Anda harus memeriksa surat-surat rumah. Hal tersebut perlu dilakukan supaya nantinya Anda tidak mengalami kerugian. Nah, tahukah Anda, ada beberapa jenis sertifikat rumah yang ada di Indonesia? Jenis sertifikat rumah atau properti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, menjelaskan mengenai tentang jenis sertifikat rumah dan properti. Yuk kita simak penjelasannya. 1. Akta Jual Beli AJB. Jenis sertifikat rumah dan properti berupa AJB hanya merupakan bukti sah untuk transaksi pembelian. AJB atau Akta Jual Beli, sesungguhnya bukanlah sertifikat melainkan perjanjian jual beli. Jenis sertifikat rumah yang ini merupakan bukti sah secara hukum bahwa Anda sudah membeli tanah dan bangunan dari pihak penjual. Akta otentik ini dibuat langsung oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk peralihan kepemilikan. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah, baik itu hak milik, hak guna bangunan, maupun girik. Status AJB dalam legalitas juga belum begitu kuat jika dibandingkan dengan SHM atau SHGB. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB. Hak Guna Bangunan HGB, atau Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB, adalah sertifikat didapatkan seseorang untuk mendirikan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pemilik sertifikat HGB tidak memiliki sepenuhnya atas lahan tersebut, melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan pinjaman tersebut. Pemilik lahan bisa negara, pengelola, maupun perorangan. Dengan sertifikat HGB, penggunaan lahannya tidak bebas, karena harus sesuai dengan perizinan. Sertifikat HGB ini dapat berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga batas 20 tahun. Sertifikat HGB bisa ditingkatkan statusnya menjadi SHM. 3. Sertifikat Hak Milik SHM. Sertifikat hak milik merupakan sertifikat yang pemiliknya memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan tanah tersebut. Keunggulan dari sertifikat ini diantaranya adalah, dapat dialihkan, dijual, dihibah, atau diwariskan secara turun-temurun, hak milik dapat diperjualbelikan, hak milik dapat dijadikan agunan untuk kredit, serta tidak ada batasan waktunya. Namun, perlu diketahui bahwa tanah atau lahan yang status SHM masih dapat hilang atau dicabut apabila tanahnya diperlukan untuk kepentingan negara, penyerahan oleh pemiliknya secara sukarela kepada negara, ditelantarkan, atau tanah tersebut bukan milik WNI. Untuk biaya pengurusan SHM sangat variatif berdasarkan pada tarif ukur, luas tanah, harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran yang berbeda-beda di setiap daerah. 4. Girik atau petok. Girik merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat kelurahan atau kecamatan, karena belum terdaftar secara hukum. Girik atau petok bukanlah sertifikat, tetapi merupakan surat penguasaan atas lahan. Berkaitan dengan tanah girik atau biasa disebut tanah adat, jenis dokumen ini merupakan tanah yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan. Perpindahan hak tanah atas tanah yang berstatus girik ini, biasanya terjadi dari tangan ke tangan, yang pada mulanya dapat berbentuk tanah yang luas, lalu kemudian dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil sebagai warisan. Proses peralihan dari tangan ke tangan pun biasanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah setempat. 5. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun SHSRS. SHSRS yang merupakan sertifikat yang berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Walaupun sebutannya hak satuan rumah susun, sertifikat ini juga menjadi sertifikat resmi untuk beberapa properti lainnya. Mulai dari perkantoran, kios komersial, bukan milik pemerintah, kondominium, dan flat. Jika Anda telah memegang sertifikat ini maka si pemilik punya hak atas tanah menurut persentasenya. Biaya pengurusan SHSRS mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Demikianlah penjelasan tentang jenis sertifikat rumah. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Silahkan bagikan video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Silahkan subscribe channel kami agar Anda bisa mendapatkan notifikasi video bermanfaat seputar properti.